saya Flavia Najwin, kelas 2024M dengan NPM 24103565, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konstruktivisme. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Definisi konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuan, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimiliki. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahui, kemudian memperhatikannya ke dalam kehidupan. Yang berikut itu definisi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata suasana hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun baik dari segi kemampuan, pemahaman maupun dalam proses pembelajaran. Teori belajar konstruktivisme itu sendiri adalah pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Healy. Konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu menurut para ahli Szymanski, mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuan, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah Anda miliki. Berdasarkan pendapat dari kedua ahli di atas, mereka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupan. Yang berikut itu penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada beberapa penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat itu ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Yang berikut itu prinsip-prinsip dasar konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada 4 prinsip dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar adalah proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang akan dipelajari. Dalam teori belajar konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang kedua itu belajar adalah proses sosial. Pembelajaran tidak terjadi dalam isolasi, sebaiknya ia sering terjadi dalam interaksi dengan orang lain melalui diskusi, kolaborasi, dan berbagai ide dengan rekan-rekan dan guru. Siswa dapat memperluas pemahaman mereka dan membangun pengetahuannya yang lebih kompleks dan mendalam. Yang ketiga itu belajar adalah proses yang bersifat situasional. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran paling efektif ketika terkait dengan konteks atau situasi nyata. Yang terakhir itu belajar adalah proses metakognitif. Proses metakognitif berarti bahwa siswa tidak hanya
menyampaikan informasi, tetapi juga berpikir tentang bagaimana mereka belajar. Mereka menganalisis dan menilai strategi pembelajaran mereka sendiri yang membantu mereka menjadi pelajar yang lebih efektif dan efisien. Baik, sekian dulu dari saya. Sekian dan terima kasih.